Kita lanjutkan diskusi, saya ingin ke Mas Burhan dulu. Mas Burhan, tadi kan dikatakan bahwa P3 komit gitu ya bersama dalam barisan PDIP untuk melakukan hak angket di parlemen. Kalau Anda melihatnya dinamikanya akan seperti apa bergulir ke depannya agar hak angket ini memang akan goal gitu dengan komposisi fraksi yang lebih dari satu gitu, melihat juga posisi dari P3 yang saat ini masih kelihatannya 4% itu tipis sekali gitu untuk bisa lolos ke parlemen. Kalau Mas Burhan melihatnya seperti apa? Ya, jadi hak angket ini kan jalur politik yang bisa digunakan oleh anggota DPR dalam rangka mengoreksi kebijakan pemerintah yang dianggap punya potensi menguntungkan buat salah satu calon. Dan tentu sebagai hak politik ya sah saja kalau hak tersebut digunakan, terutama oleh fraksi dari partai pendukung paslon 01 dan 03. Jadi kita tunggu tanggal 5 Maret apakah P3 solid bersama PD Perjuangan menggulirkan hak angket, kemudian didukung oleh 3 partai pendukung paslon 01. Jadi memang kalau melihat dari dua tahap ya, tahap pertama adalah terkait dengan pengguliran hak angket dan itu masih berkaitan dengan masa jabatan Presiden Jokowi yang berakhir hingga Oktober, dan tahap kedua adalah transisi dari rezim Jokowi ke calon presiden yang akan memenangkan Pilpres 2024. Jadi dua tahap nih. Tahap yang pertama ini positioning P3 clear tuh. Punya posisi tawar yang jelas dengan 19 kursi kalau tidak salah yang dimiliki oleh P3. P3 punya kekuatan apakah tetap solid mendukung hak angket ataukah mulai masuk angin. Nah itu dilihat nanti tanggal 5 Maret apakah bersama PD Perjuangan menggulirkan hak angket ataukah ada tanda-tanda masuk angin. Nanti dicek di situ. Kalau misalnya ada tanda-tanda masuk angin, berarti sinyal pribadi yang dikirim oleh Sandiaga Uno mengkonfirmasi bahwa P3 sudah merencanakan masuk dalam skenario pemerintahan ke depan. Tapi lagi-lagi ujian awalnya adalah P3 solid atau tidak untuk menggulirkan hak angket. Oke, pertanyaannya Mas Burhan tadi solid atau tidak? Karena kata Mas Burhan bahwa ini bergantung pada 5 Maret nanti nih P3 akan lolos ke parlemen atau tidak. Dan ini sebagai bargaining positionnya P3 gitu untuk lanjutkan hak angket ataukah justru mundur? Saya setuju sih, memang P3 masuk angin. Mari sukseskan angket untuk Indonesia, itu singkatannya. Itu singkatannya. Jadi apa yang disampaikan Mas Burhan betul sekali, memang kita masuk angin. Dan ini tidak ada kaitannya dengan pemerintahan besok ya. Karena kita berbicara tentang dugaan kecurangan yang dihadirkan oleh negara, tentu dengan aktor-aktor yang mengelola negara saat ini. Dan itu tentunya kita niatkan untuk menjaga demokrasi kita supaya tidak melenceng dari demokrasi yang seharusnya berbasis ideologi menjadi demokrasi yang berbasis uang. Dan kalau itu kita biarkan Mbak Vera, saya khawatir bahwa ini betul-betul akan menjadi pemilu yang paling kotor dalam sejarah Indonesia. Beberapa caleg saya mengatakan, Gus, saya ini ada caleg yang sudah 3 kali DPRD ke provinsi, Mbah Habu saya panggil, Pak Abu Nafi. Itu dulu pernah menjadi wakil Bupati Blora dan dia menjadi anggota DPRD provinsi 3 periode, mengatakan dulu saya nggak pernah bagi uang Gus, dapat 55.000 suara, sekarang amblas nggak ada suara. Jadi ini luar biasa. Ya? Bukan hanya sekedar standarnya naik. Bayangkan kalau seseorang yang mohon maaf ada di kalangan penerima bansos, jumlahnya itu 1/4 dari jumlah pemilih loh. Versinya datanya Kompas itu harian menyebutkan berdasarkan exit poll mereka itu 51 juta. Dalam hitungan saya 54 juta. Dari 21,5 juta keluarga penerima manfaat itu setara 54 juta pemilih. 1/4 dari pemilih kita. Itu kemudian mengatakan ditawari bansos untuk memilih paslon tertentu. Kemudian kalau kita hitung ekuivalensi itu berarti dengan tingkat partisipasi pemilih di level pemilih paling lemah ekonominya ini tinggi dibandingkan dengan kalangan intelektual, maka berapa sumbangan suaranya kalau itu betul. Dan ini kan yang harus diungkap salah satunya di hak angket itu. Dan kemudian ada tentu alasan mengapa pemindahan nomenklatur dari Kementerian Sosial kepada Badan Pangan Nasional, kemudian kenapa ada penaikan jumlah kurang lebih 20 triliun, bahkan
pemilu dianggap lebih berbahaya daripada COVID karena nilainya menaikkan jumlah keluarga penerima manfaat maupun angkanya ini luar biasa dibandingkan Tapi dengan menarik COVID untuk begitu. menelaah lagi begitu ya. Objeknya ini siapa saja yang disasar sebetulnya? Secara personnya itu siapa? Tim hukum masih merumuskan karena Jadi kan belum keluar siapa-siapa yang TPN ini dituju kan nanti untuk akan penyelidikan. berakhir 20 Maret dan sekarang sudah digantikan secara transisional oleh tim hukum, dan tim hukum sekarang sedang merumuskan berdasarkan data-data yang masuk karena kita kan berbicara yang harus bisa terbuktikan secara material. Dan kemudian yang kedua, kita juga berbicara aktor ini tidak hanya di tingkat pusat, bukan hanya penyelenggara pemilu, bukan hanya pengawas pemilu, tetapi juga aparat-aparat pemerintah yang diduga berdasarkan informasi-informasi yang masuk melakukan mobilisasi dengan melakukan pelanggaran aturan. Contoh misalnya ketika kita berbicara pertemuan organisasi Desa Bersatu oleh Bawaslu sudah dikatakan sebagai indikasi pelanggaran pemilu, sampai sekarang dilaporkan tidak ada tindak lanjutnya. Tentu ini akan kemudian menjadi subjek yang dipanggil nantinya. Kenapa kok tidak berlanjut? Anda katakan ini indikasi. Kenapa kemudian tidak berlanjut kepada persoalan dugaan pelanggaran pemilu yang diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan misalnya. Kemudian kita juga berbicara tentang jumlah yang nominatif daftar penerimanya dalam bansos itu tiba-tiba turun dari Bapanas, mohon maaf, Badan Pangan Nasional. Tidak menggunakan nominatif yang berdasarkan usulan dari kabupaten, baik bupati maupun wali kota begitu ya. Nah, hal-hal seperti ini kan satu dari sedikit banyak yang harus kita ungkap. Dan kalau kita kemudian di dalam penelusuran atau penyelidikan ini menemukan bahwa jumlah yang terpengaruhi itu, karena ini salah satu dari temuan Bawaslu ya, dari 19 temuan Bawaslu intimidasi kepada pemilih, itu signifikan jumlahnya untuk mempengaruhi hasil pemilu, tidak tertutup kemungkinan bahwa pemilu ini bisa diulangi. Apakah itu pileknya, apakah itu pilpresnya, ataukah dua-duanya. Dan kalau kita berbicara tentang anggaran, wah ini pemborosan. Lah kan memang pilpresnya kemarin sudah dianggarkan 2 periode. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.